Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usrianti Santulu. Saya dari kelas 2E dengan NIM 151421136. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Langsung saja, jenis-jenis model pembelajaran ini ada 6, yaitu yang pertama model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ketiga yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang yang melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau kegiatan investigasi memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan dalam menghasilkan produk. Pembelajaran berbasis proyek sebagai pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Yang keempat yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Hal ini memungkinkan siswa mengaitkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang stimulisasi. Yang kelima yaitu model pembelajaran inquiry. Inquiry yang dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan dan penyelidikan. Beberapa pendapat tentang model pembelajaran antara lain menurut Wija, model pembelajaran inquiry ini adalah suatu model yang menekankan pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip. Selanjutnya, menurut Sumatri, ia menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah cara menyajikan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Model pembelajaran inquiry ini adalah proses belajar yang memberi kesempatan pada siswa untuk menguji dan menafsirkan problem secara sistematika yang memberikan konklusi berdasarkan pembuktian. Ciri utama yang dimiliki oleh pendekatan inquiry yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan seluruh aktivitas mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri serta mengembangkan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran pencapaian konsep atau concept learning.
Model pembelajaran pencapaian konsep ini berangkat dari studi mengenai proses berpikir yang dilakukan Brunner, Gottnow, dan Austin dalam Suherman dan Winata Putra 192 yang menyatakan bahwa model ini dirancang untuk membantu mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara efektif, menganalisis, serta mengembangkan konsep. Pengertian model penyampaian konsep ini juga merupakan model yang efisien untuk menyajikan informasi yang terorganisasikan dalam berbagai bidang studi. Salah satu keunggulan dari model pencapaian konsep ini adalah meningkatkan kemampuan untuk belajar dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.